Kalau kita ngomongin tentang hijrah yang memang bertepatan dengan apa yang sedang kita alami sekarang, sebagian besar dari kita ini mungkin baru berhijrah. Ada yang hijrah status. Hijrah status itu dari pacaran jadi nggak pacaran. Ada yang hijrah pekerjaan, dari yang riba meninggalkan riba. Ada yang hijrah penampilan, dari yang nggak berhijab sekarang sudah berhijab, Masya Allah. Ada yang hijrah perilaku, dari yang tadinya marah-marah, emosi, sekarang lebih kalem. Ada yang hijrah dari dosa, yang tadinya punya banyak dosa, maksiat, sekarang mulai beribadah, mulai belajar taat kepada Allah. Dan banyak lagi varian-varian dari hijrah kita yang intinya dari yang buruk kepada yang baik. Nah, dalam proses hijrah ini, apapun varian dan bentuk hijrah kita, maka ada satu sunnatullah yang berlaku kepada semua orang yang berhijrah. Mau itu nabi, para sahabat, orang-orang solih sebelum kita, semua mereka akan menjalani sebuah proses dari sunnatullah dalam berhijrah. Mau dia hijrah dari pekerjaan riba, mau dia hijrah dari ninggalin pacaran, mau dia hijrah dari membuka aurat jadi pakai hijab, apapun bentuk hijrahnya, semuanya akan mengalami sebuah fase, mengalami sebuah proses yang sudah Allah jadikan sebagai sunnatullah dalam berhijrah. Tinggal nanti kita memperhatikan bentuk dari sunnatullah itu dalam proses hijrah kita apa. Semuanya ngalamin. Para ulama mengatakan dalam hijrah itu ada dua fase yang akan dialami oleh semua orang yang melakukan proses hijrah. Ada dua fase yang ada di dalam sunnatullah yang saya sebutkan tadi. Jadi semua orang yang berhijrah pasti akan mengalami dua fase, dua tahapan, dua adegan besar dalam proses hijrahnya. Fase yang pertama kata ulama adalah fase ibtila. Fase ibtila. Dan fase yang kedua adalah fase tamkin. Fase yang pertama adalah fase ibtila. Sedangkan fase yang kedua adalah fase tamkin. Apa itu fase ibtila? Ibtila itu dari kata bala, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia bala, artinya ujian. Jadi semua orang yang melakukan hijrah, baik dia hijrah dari yang buruk kepada yang baik, maupun bahkan hijrah dari non-muslim menjadi muslim, converting to Islam. Semua yang menjalankan proses pergantian ini, shifting ini, converting ini kepada yang lebih baik, berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mengalami fase yang pertama semuanya, yaitu fase ibtila, fase ujian. Semuanya. Maka nanti teman-teman bisa ngecek di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut ayat pertama, kedua, dan ketiga. Surat Al-Ankabut, coba kita buka Al-Quran. Surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat 29, ayat pertama, kedua, dan ketiga. Coba teman-teman perhatikan apa firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja dia berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak lagi diuji? Padahal sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah akan tahu siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang pendusta. Sadaqallahul Adzim. Ini adalah janji Allah kepada setiap orang yang berhijrah. Orang yang mengatakan saya pengen berubah. Orang yang mengatakan saya pengen beriman. Orang yang mengatakan saya pengen bertaubat. Orang yang mengatakan saya pengen ninggalin riba. Orang yang mengatakan saya pengen ninggalin pacaran. Orang yang mengatakan saya pengen ninggalin masa lalu yang penuh dengan dosa. Lalu Allah mengatakan, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka manusia mengira akan dibiarin aja mengatakan hal-hal itu? Mengatakan beriman, mengatakan pengen taubat, mengatakan pengen hijrah, mengatakan pengen memperbaiki diri, mengatakan pengen masuk Islam, mengatakan pengen meninggalkan riba, meninggalkan pacaran, berhijab, akan dibiarkan aja ngomong kayak gitu? Sedangkan mereka tidak diuji? Ini pertanyaan dari Allah dalam bentuk, ini pernyataan dari Allah dalam bentuk pertanyaan. Jadi Allah menyampaikan sebuah berita, bentuknya pertanyaan, kayak sindiran gitu. Seolah-olah Allah pengen ngasih tahu, emang kalian pikir dengan udah berhijrah udah selesai, Allah nggak akan nguji lagi. Harus ada fase ujian yang dilewati, namanya fase ibtila. Dan ternyata itu bukan hanya kita alami sendiri, tetapi orang sebelum kita pun mengalami hal yang sama, padahal mereka lebih baik dan lebih soleh daripada kita. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguh kami sudah pernah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah tahu siapa di antara mereka yang benar, yang jujur, dan siapa di antara mereka yang dusta. Bilal bin Rabah, ketika beliau masuk Islam, Allah mengujinya, ketahuan lagi sholat oleh tuannya, sehingga akhirnya beliau disiksa oleh Umayyah bin Khalaf dengan penyiksaan yang luar biasa. Asiyah istri Fir'aun, ketahuan sudah beriman kepada agamanya Musa, langsung disalib di pohon korma oleh suaminya sendiri sampai wafat.
Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, orang-orang soleh yang lain, para anbiya. Ketika mereka berjalan di jalan Allah, apakah itu dakwah, apakah itu masuk Islam, apakah itu berhijrah, ketika mereka melangkah di jalan Allah, maka fase pertama yang akan mereka lalui adalah fase ibtila. Semuanya sama. Semuanya mengalami fase itu, fase ibtila. Semuanya mengalami itu. Cuman varian dan bentuk dari ibtila dan ujian itu yang beda-beda antara satu dengan yang lain, teman-teman. Jadi kita nggak sendiri. Orang yang lebih soleh dari kita pun mengalami. Kalau kita protes bilang, ya Allah kenapa saya? Enggak, bukan kita doang. Kita mungkin kegeeran kalau kita bilang, kenapa saya? Atau mungkin kita salah kias, salah membandingkan. Ngelihat ada orang yang berhijrah tapi kayaknya dia mulus-mulus aja proses hijrahnya. Jangan-jangan kita nggak tahu. Jangan-jangan kita nggak terlalu dekat dengan dia. Jangan-jangan kita salah sangka tentang dia. Semua, kata Allah, semua orang yang berhijrah, semua orang yang melangkah di jalan Allah pasti akan diuji dengan ujian-ujian, ibtila. Lalu Allah menggambarkan 3 jenis ujian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, supaya kita bisa merenungkan mana dari 3 jenis ujian ini yang kita alami. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira, sama dengan surat Al-Ankabut, apakah manusia mengira? Kalau sekarang apakah kalian mengira? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan begitu saja masuk ke dalam surga, sedangkan belum datang kepada kalian ujian-ujian yang pernah dialami oleh orang sebelum kalian? Jadi kalau tadi, apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan beriman padahal belum diuji? Kalau sekarang, apakah kalian mengira akan masuk surga begitu aja padahal kalian belum diuji? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian yang pernah datang kepada orang sebelum kalian. Sama maksud dari ayatnya. Lalu setelah itu Allah menjelaskan 3 bentuk dari ujian. 3 bentuk ujian. Ujian yang pertama, kata Allah, massathumul ba'sa. Mereka diberikan ujian fisik. Wad-dharra, mereka diberikan ujian harta. Wazulzilu, mereka diuji dengan ujian perasaan. 3 jenis ujian, kata Allah. Ba'sa, dharra, zulzilu. Ada ujian fisik, ada ujian harta, ada ujian perasaan. Tergantung dengan orangnya, kondisinya, bentuk hijrahnya. Kalau tadi kita membaca mbaknya sedang diuji dengan ujian harta, yang ketika dia meninggalkan pekerjaan yang ada ribanya, maka kemudian dia tidak mendapatkan pekerjaan lain sehingga dia sekarang mengalami kesulitan secara finansial. Ini ujian dharra, ujian harta. Massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Mereka ditimpa dengan ujian fisik, ujian harta, dan ujian perasaan. Dan Allah menggambarkan istilah ujian perasaan itu dengan kata-kata zulzilu, diguncang. Rasanya itu kayak tergoncang.
Ini adalah fase yang Allah janjikan kepada semua orang yang berhijrah. Gak ada yang enggak. Semua ngalami. Ada yang mengalaminya ujian fisik, lelah, sakit. Kalau sahabat dulu disiksa. Ada yang mengalami ujian harta, ditipu orang, kelaparan, bangkrut, gak punya kerjaan, gak punya penghasilan, habis hartanya. Ada yang diuji dengan ujian perasaan, disakiti, ditinggalkan, dikhianati, dihina, dicela, dicemooh, digibahin, difitnah, dan seterusnya. Semuanya mengalami salah satu dari 3 ujian ini atau ketiga-tiganya. Saking beratnya ujian yang dialami oleh Nabi dan para sahabat, sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Saking beratnya ujian mereka. Kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan kita keluar dari ujian ini? Kapan semua ini selesai? Kapan semua ini berakhir? Mata nasrullah. Nabi loh yang nanya, sahabat yang nanya, saking beratnya ujian mereka. Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Apa maksud Allah di dalam ayat ini? Maksudnya semakin berat ujian yang kita alamin, maka semakin dekat kita kepada pertolongan Allah, yaitu fase kedua dalam hijrah. Fase kedua dalam hijrah, yaitu fase tamkin namanya. Kalau fase pertama, fase ibtila. Fase kedua, fase tamkin. Fase ditolong oleh Allah SWT. Fase ketika Allah membukakan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang sabar, yang taat, yang istiqomah, bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Tapi sebelum Allah kasih jalan keluar, ada fase yang harus dia lalui, yaitu fase sabar, fase ujian. Itulah takwa. Karena takwa bukan sekedar ibadah, tetapi kesabaran dalam menghadapi ujian. Itulah fase yang akan kita lalui, atau yang sedang kita lalui buat sebagian yang baru berhijrah. Itu semuanya ngalamin. Jadi ketika kita mengalami fase ibtila, fase ujian kayak gini, la tahzan, jangan berkecil hati. La tayas, jangan putus asa. La taklak, jangan ragu kepada pertolongan Allah. Kenapa? Itu bukan tanda-tanda bahwa kita salah memilih jalan. Karena jalan yang kita pilih dulu, yang kita lalui dulu itu adalah jalan yang salah. Jadi ketika kita meninggalkan jalan yang salah itu, walaupun kita belum menemukan jalan yang lebih baik, maka setidaknya kita sudah meninggalkan jalan yang salah, yang buruk, yang merugikan kita. Dan itu sebuah kemajuan, itu sebuah kebaikan. Jangan sampai kita menyesal meninggalkan pekerjaan yang ada ribanya dengan mengatakan, duh, sekarang saya nggak punya penghasilan, saya nggak punya pemasukan, saya nggak punya pekerjaan. Sedih juga sih udah ninggalin kerjaan yang dulu. Kalau dulu masih ada penghasilan, walaupun haram. Enggak. Keadaan kita sekarang tanpa penghasilan itu lebih baik daripada dulu ketika kita mendapatkan harta-harta yang haram. Sekarang tuh lebih baik. Walaupun mungkin sedikit merepotkan keluarga. Ada ujian tadi, dihina orang, diomongin orang, dikritik orang, dicela orang. Ujian perasaan kan? Tapi sekarang lebih baik daripada tadi. Kenapa? Mana ada ceritanya dosa itu lebih baik daripada ketika kita menempuh jalan Allah dengan segala resikonya. Enggak.
Mbak yang udah kehilangan pekerjaan tetapi hartanya riba, sekarang gak punya pekerjaan tetapi hartanya berkah, sekarang jauh lebih baik. Hanya mungkin sekarang sedang mengalami fase ibtila, fase diuji. Dan fase ujian itu akan naik terus tingkatannya, akan naik terus tensinya. Makin lama makin berat, makin panas, makin luar biasa, makin beban akan naik terus, seperti malam yang semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin dingin, semakin lama semakin sunyi, semakin lama semakin ngantuk. Kayak gitu memang fasenya, kayak orang panas naik terus kayak orang demam naik terus panasnya. Tapi ketika udah berada di puncak, udah berat banget, gak ketahan lagi, sampai kita bertanya kapan selesainya semua ini, kapan berakhir dan segala macam, Allah menjawab teriakan kita. Allah menjawab pertanyaan kita. Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Sungguh pertolongan Allah udah dekat, wahai hambaku. Jangan berputus asa, jangan menyerah dulu. Pertolongan Allah udah dekat. Sabar dikit aja lagi. Karena kalau kamu menyerah sekarang, maka sia-sia semua kesabaranmu selama ini. Karena udah hampir sampai. Kalau balik arah lagi, jauh lagi tuh. Udah tempuh aja perjalanan ini. Sabar dikit, gak punya penghasilan sekarang. Sabar dikit kalau kita jadi single, jomblo sendiri, gak ada siapa-siapa. Di usia yang segini belum dapat jodoh. Dikit lagi. La taqlaq, jangan ragu sama janji Allah. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah ingkar janji. Masih ingat kisah ibu Musa yang menghanyutkan bayinya ke sungai Nil? Apakah Allah ingkar janji? Masih ingat kisah perang Badar, para sahabat yang ditolong oleh para malaikat? Apakah Allah ingkar janji? Masih ingat cerita Musa hijrah ke Madian kemarin? Apakah Allah ingkar janji? Masih ingat cerita-cerita yang kita bahas di live berikutnya, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti? Apakah Allah ingkar janji? Kalla, sama sekali enggak. Jadi jangan ragu, jangan sampai kita suuzon sama Allah, jangan sampai kita ngerasa bahwa kita salah pilih jalan, lalu kita menyesal sudah memilih jalan Allah ini, jalan hijrah. La taqlaq, jangan meragukan Allah. La tahzan, jangan berkecil hati. La tay'as, jangan berputus asa. Ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah sebentar lagi akan datang. Udah on the way. Pertolongan Allah udah on the way, bentar lagi sampai. Jangan sampai kita cancel ordernya, padahal kurirnya udah hampir sampai tuh di depan rumah kita. Dikit lagi. Kenapa Allah tunggu lama banget? Kenapa Allah kasih saya waktu sampai kayak gini? Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Allah pengen lihat siapa dari kita yang layak mendapatkan betapa istimewanya pertolongan Allah. Siapa dari kita yang layak mendapatkan rahmat Allah? Siapa dari kita yang layak mendapatkan perhatian Allah? Yang layak mendapatkan cinta Allah? Dan itu enggak mudah. Cinta Allah itu terlalu istimewa. Cinta makhluk aja kita berjuang, masa cinta Allah dapatnya gratisan? Kalau gitu Allah hitung-hitungan dong sama kita. Bukan. Allah pengen mengajarkan kita tentang sabar. Allah pengen mendewasakan kita. Allah pengen melatih kebijaksanaan kita. Seandainya Allah berikan surga itu secara gratis tanpa beramal, maka gak akan ada bedanya antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Berarti Allah gak adil dong, memperlakukan sama antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Orang menyakiti orang lain tetap masuk surga, pembunuh tetap masuk surga, yang mengambil hak orang lain tetap masuk surga, yang zalim, yang kejam tetap masuk surga. Kan gak adil. Kebaikan Allah itu adalah ketika Allah bersikap adil kepada hambanya, tetapi Allah selalu membuka pintu maaf, taubat dan ampunan bagi mereka yang mau memperbaiki diri. Sebanyak apapun dosanya, fala ubali, kata Allah, aku gak peduli.